Tidak ada masalah di tim hukum ya, masing-masing dari kami semua tetap masih solid. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Pratiwi Novianti atau Novi belakangan ini namanya tengah ramai menjadi perbincangan. Meski mendapat sentimen negatif dari publik usai walk out, keputusan Novi yang walk out ternyata sudah dipertimbangkan dengan matang. Kini Novi bersama kuasa hukumnya tengah merapatkan barisan. Novi disebut-sebut tengah menyusun langkah baru untuk menghadapi kubu Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas yang getol melaporkan sejumlah pihak, tidak terkecuali Novi yang jauh-jauh hari sudah dilaporkannya. Dan langkah apa yang tengah dipersiapkan Novi dan kuasa hukumnya? Tidak ada masalah di tim hukum ya, masing-masing dari kami semua tetap masih solid ya, dan berkaitan dengan ke depan kita tetap diarahkan oleh klien kita dalam hal ini Novi untuk lebih bijak dalam hal persoalan di masyarakat. Jadi artinya kan pertemuan kemarin kita hanya membedah dari sisi hal-hal yang akan diambil pada saat ke depan nanti. Dalam hal ini kan sudah tahu kan teman-teman bahwa udah ada gugatan perdata ya kan, kami juga dari sisi yayasan sebagai turut tergugat nantinya. Kemudian dari sisi perkembangan yang mana statement-statement yang menjadi bola liar untuk menyerang yayasan, ya kami diskusi semua di malam itu aja. Saya mau bertanya, kalau memang apakah tidak ada laporan, contohnya, apakah selesai? Bisa saja selesai, tapi karena sudah laporan polisi lahir di mana-mana, terjadi berkepanjangan, ini bukan permainan lagi, ini sudah bagian ranah hukum, baik itu pidana dan perdata, ya kan kita sama-sama tunggu aja, mana keputusan yang nanti diambil oleh penegak hukum kepolisian dalam penyidik, dan apa nanti kalau perkaranya di pengadilan, ya kita tunggu, ya apakah berakhir di mediasi damai di pengadilan, atau masuk dalam pokok perkara. Jadi ini bukan permainan, sudah ranah hukum, gitu aja. Jadi gini, kalau Gary tidak akan lepas pisah dari ketua yayasan yaitu Novi. Gary bertindak sebagai sekretaris yayasan. Selama Gary bertindak tidak pernah itu merupakan bagian dari perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Kenapa saya bilang demikian? Itu juga diatur dalam undang yayasan. Ya, kalau selama hal itu diatur dalam undang yayasan, itu penuh sah ya menurut undang itu sendiri. Kemudian kalau lebih tegasnya kan badan hukum ya yayasan. Badan hukum itu dalam pasal 1656 itu apa? Walaupun itu personal pribadi orang itu, tetap untuk maksud dan tujuan badan hukum atau yayasan itu sah menurut undang-undang. Itu aja. Jadi saya rasa bahwa kalau dia dilaporkan, kenapa dia dilaporkan personal pribadi orangnya? Ya sama aja dengan lapor-lapor sebelumnya, ya pasti tidak jalan karena ini badan hukum. Gary bertindak mengatasnamakan yayasan, itu sah menurut undang-undang. Itu aja nih. Ada mekanisme bank yang mana sudah memenuhi syarat nggak untuk mengalihkan dana seperti itu? Selama bank dalam hal pengalihan dana, mereka harus punya syarat-syarat. Selama syarat itu terpenuhi, kemudian dialihkan kepada rekening yayasan, nggak ada unsurnya untuk menyerang Gary dalam hal ini Gary sebagai terlapor. Kenapa saya bilang demikian loh? Dia bertindak atas nama yayasan dan uang itu bukan masuk ke rekening Gary. Uang masuk ke rekening yayasan, tetapi selama yayasan mengingatkan itu sah menurut hukum, gitu aja. Sudah ada undangan dari menteri kepada dua pihak nih, kepada Novi udah, ya Novi pada saat melakukan pertemuan udah selesai. Sekarang kita tunggu pertemuan dari Agus. Kalau memang mau selesai kan belum bisa nih. Kenapa? Udah ada laporan polisi, ya kan? Udah ada pokok perkara perdata. Nah, kalau memang lihat dari pokok perkara perdata, pasti di perdatanya yang diuji, gitu ya kan? Karena udah masuk perdata. Dan ini sudah perbuatan melawan hukum ya menurut para donatur. Kenapa saya bilang perbuatan melawan hukum? Ya, kalau diuji di pengadilan, sudah ada penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak Eva dalam ini Agus yang salah, ya. Kalau memang dipidana yang terlapor kan yayasan dari pihak Agus. Tapi dari pihak donatur udah gugat bahwa ini terjadi perbuatan melawan hukum oleh lakukan Agus. Nah, ini sudah tidak bisa di ranah lain lagi kecuali di mediasi di pengadilan. Dan semoga kalau memang dalam hal mediasi di pengadilan itu bisa berjalan damai itu di situ. Bagaimana peruntukan dana ini ke depan bisa terarah di situ, karena para pihak ini kalau umpamanya masih bersetegan dengan dunia hukum dalam hal ini dalam hal pidana, maka tidak akan selesai, ya masih panjang tuh pastinya. Tetapi semoga kalau dalam perdata udah diputuskan, ya pasti ada solusi di sana. Itu selesai aja di perdata. Karena walaupun contoh besok menteri mengambil keputusan bahwa
dananya ke sekian, ke siapa. Tetapi pada saat pidana perdata masih jalan, menteri tidak punya kewenangan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mereka. Pasti jalan terus di perdatanya, gitu. Usai mendapat tudingan miring dan menjadi salah satu pihak tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang, Pratiwi Novianti atau Novi kemarin mendatangi Kementerian Sosial untuk membicarakan polemik uang donasi yang tak kunjung menemui titik temu. Kedatangan Novi bersama rombongan ke kantor Kemensos mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Lantas, apa kata kuasa hukum Novi dengan manuver yang dilakukan Novi dalam menghadapi polemik uang donasi? Dan seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Agus? Dalam hal ini, Farhad Abbas, usai dikabarkan mendapat giliran yang diundang ke kantor Kementerian Sosial untuk mencari solusi terkait kisruh uang donasi. Jadi gini, langkah-langkah ke Kementerian Sosial itu kan langkah bijak ya yang dilakukan oleh yayasan. Kenapa saya bilang langkah bijaksana? Karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya. Kalau sudah menjadi konsumsi publik, lalu sudah menjadi persoalan-persoalan dan menciptakan banyak masalah yang dimana hal tersebut ya dilakukan oleh penerima manfaat atau penerima manfaat tersebut sudah ya melapor polisi, kemudian menciptakan masalah. Itulah langkah tepat bagi saya karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Langkah terakhir adalah bagaimana tanya pendapat dari kementerian itu aja. Jadi saya bersyukurlah respon dari yayasan untuk bagaimana menanya pendapat dari kementerian itu sendiri udah dijawab dengan undangan kepada Agus, ya kan? Kalau memang Agus dipanggil, lalu memang kementerian dalam hal ini menyampaikan untuk Agus ya kembali islah atau berdamai dengan yayasan, lalu bagaimana dana itu diperuntukkan mata, ini kan lebih mempercepat persoalan ini nih, ya kan? Mungkin dengan ini apa langkah-langkah Kementerian Sosial untuk mengagus itu menjadi dasar pertimbangan. Karena saya bilang dasar pertimbangan. Statement dari Kementerian Sosial bahwa jangan sampai salah menggunakan itu, semoga disampaikan juga dengan baik supaya tidak menjadi bias ke depan, gitu aja nih. Kan kita sama-sama tahu ya, kalau pengacara kan tahu nih apa sih peran Kemensos dalam kasus ini, ya kan? Kita tanya peran dulu tuh. Kalau dari sisi Undang-Undang nomor 6 tahun 9 tahun 1991 maupun Permen nomor 8 tahun 2021, peran serta Kemensos kan pengawas, ya kan? Luar dari pengawas internal yayasan. Jadi sebagai yayasan yang berbadan hukum melakukan penyelenggaraan, wajib hukumnya kan memberikan pendapat dari Kementerian Sosial. Nah, kita para pengacara kalau tahu bahwa ada statement atau pikiran atau pendapat dari pihak Kementerian Sosial, ya kita harus dengar apa sih nanti ke depannya kan boleh disimpulkan, ya kan? Baru pernyataan-pernyataan pikiran yang positif kepada publik, dalam hal ini penerimaan manfaat atau untuk penentukan kondisi untuk matanya Agus harus gunakan dengan baik ya, dari kalau pesan menteri itu sendiri. Itu aja dari saya. Kalaupun Kemensos datang, kalau kemarin menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi kemana-mana, hanya dialihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar. Ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu. Bukan sosialita open donasi gitu. Kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Pak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Abka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain. Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa.
Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Sementara itu, kedatangan Novi dan Denny Sumargo ke kantor Kementerian Sosial bersama dengan tokoh yang mempunyai cukup pengaruh seperti Yusuf Hamka dinilai sebagian kalangan merupakan cara Novi dan Denny Sumargo meredam berbagai serangan yang dilakukan oleh kubu Agus, terutama kuasa hukumnya Farhad Abbas yang tak segan menyerang Novi dan Denny Sumargo, mengkritiknya hingga melaporkannya. Lantas, akankah upaya tersebut dapat berhasil? Dan seperti apa pula Farhad Abbas menanggapi hal tersebut? Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya, yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Kalau sekarang ada masalah-masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk, ya, kita carikan solusi. Dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi, dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan ke depan. Kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati-hati. Ya, jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun, ini hal yang baik. Kepedulian pemerintah sama orang buta saat ini masih kurang. Padahal menurut saya kalau Pak Menteri foto dengan Agus, mungkin wartawannya lebih banyak lagi diliput berita luar negeri. Betul nggak? Gitu? Nah, kalau sama mereka paling yang TikTok aja yang masukin. Bahkan dilarang wartawan. Karena haknya juga, hak penyiarannya hanya maunya ke podcastnya Oknum Kontentor di situ. Kalau dengan Agus bertemu harus dari hati ke hati. Tapi kalau ketemu dengan yang menguasai uang Agus, bukan dari hati ke hati, harus hati-hati. Karena nanti masyarakat netizen bilang dia didukung lagi gitu. Nanti yang ada dianggap menteri mendukung uangnya Agus dikembalikan ke mana-mana, kan jadi begitu jadinya. Makanya harusnya Agus dulu yang ditemuin. Karena kan Pak Menteri tahu bahwa Agus ini kita dilaporin gitu. Dan sampai saat ini khususnya di Direktur PPSD ya, itu nggak kooperatif untuk menghadapi kita. Saya teleponnya Pak Laude Agus itu nggak diangkat-angkat dan nggak kabari lagi kita. Oh ternyata dia mengatur pertemuan antara orang-orang yang bermasalah dengan orang buta ini gitu. Ada nongol tadi wajahnya Pak. Dan saya sampaikan ke dia, saya nggak akan minta tolong lagi sama Pak Laude Topik. Gitu. Bapak tangkap aja Densu, tangkap aja Novi, sita aja uangnya. Nanti kita fight. Kita lihat uang itu punya siapa. Dan donatur sudah kita selesaikan bahwa mau diganti. Sudah ada teman kita menyimpan uang 1,5 miliar. Jadi nggak perlu lagi ada pengacara-pengacara donatur. Kecuali donatur mau cari gara-gara, mau juga cari aksi untuk mempersulit Agus. Jadi tolong dipisahkan, yang mau ambil uang silakan ke kantor Alvin Lim. Jadi kalian nggak mengganggu pengobatan Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.